Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Yani SPDI MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah kajian jelang buka puasa Ramadan Musra Syahri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini, sore yang cerah ini, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari yang kedua ini dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, semoga salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana ajarannya tetap kita pegang teguh untuk menjalankan roda kehidupan ini, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan bacaan salawat tadi bisa memberi syafaat kita di akhir kiamat nanti dan bertemu dengan baginda di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian menjelang buka puasa Ramadan di Musra Syahri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni puasa di bulan Ramadan sudah 2 hari ini. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, diberi umur panjang untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian yang pertama pada bulan Ramadan ini, insya Allah yang akan disampaikan Ustadz Ahmad Yani dengan materi meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Jadi nanti apa-apa yang akan disampaikan, bagaimana kita bisa meraih sukses pada bulan Ramadan ini, tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi kita khusus dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang untuk menjalankan kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi bidzalik wa taqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatan Bapak Ahmad Yani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa ja'alahu sababan musilan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ingkang sami-sami kita hormati dumateng Bapak Penasehat Mushola Asyhari, panjenenganipun Bapak Haji Sahlan Thohir, ingkang kula hormati ugi dumateng
bapak-bapak pengurus Mushola Ashdari, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, sedherek sedaya jamaah kajian menjelang berbuka puasa di Mushola Ashdari. Mugi-mugi kita sedaya termasuk hamba-hamba yang selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama monggo sareng-sareng kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sedaya rahmat lan nikmatipun Allah. Di antawisipun inggih menika nikmat rahmat ingkang arupi kesehatan, ingkang arupi kesempatan, ingkang arupi umur panjang, sehingga kita sedaya saged dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keranten menika sebagai orang yang beriman, kula panjenengan pasti merindukan datangnya bulan Ramadan. Para bapak, para ibu niki saestu-estu merindukan apa mboten dengan datangnya bulan Ramadan? Merindukan. Orang yang beriman pasti merindukan datangnya bulan Ramadan. Sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang ditunggu-tunggu kalau sudah datang, maka kita bergembira. Mengapa orang-orang yang beriman itu sangat merindukan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling agung, bulan yang penuh keberkahan, dan itu tidak terjadi pada bulan selain bulan Ramadan. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimanakah keagungan dan keberkahan bulan Ramadan itu. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu wa yaqulu, Rasulullah senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya dan beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun azimun syahrun mubarak. Terusipun Kanjeng Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Monggo para jamaah ingkang masih berdatangan langsung kemawon masuk ke ruang utama Mushola Ashdari, mergi sangat longgar. Salah satu keagungan dan keutamaan bulan Ramadan itu adalah kataballahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa fihi tuftahu abwabul jannah, dan di dalam bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga oleh Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka itu oleh Allah. Wa tahullu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihi tughfarud dzunub, di dalam bulan Ramadan itu diampuni dosa-dosa. Wa tudha'afus shawab, dan dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Wa yustajabud du'a, dan dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fihi lailatun,
khairun min alfi syahrin. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah melanjutkan hadis ini, yaghsyakumullahu fihi fayunazzilur rahmah. Maka Allah mengunjungi kalian pada bulan itu, maksudnya bulan Ramadan itu, dengan menurunkan rahmat-rahmatnya. Wa man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan ini, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa inna saqiya man hurima fihi rahmatullah. Maka sungguh orang yang paling sengsara, sungguh orang yang paling celaka pada bulan Ramadan itu ialah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados mekaten keagungan lan keberkahanipun bulan Ramadan, sehingga kula panjenengan sebagai umat Rasulullah ini patut bergembira dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian menjelang berbuka rahimakumullah. Niku sebagai muqaddimah, pengantar untuk memberikan motivasi dateng kula lan panjenengan sedaya pun ngantos kula jenengan niki bosen kepanggih kalian bulan Ramadan. Berarti salah satu sifat manusia itu mudah bosan. Saking geleke bertemu Ramadan, akhirnya nopo? Rumaos bosen ketemu Ramadan. Ya paling yo ngono wae Ramadan. Tidak boleh seperti itu. Sudah berapa kali kula panjenengan sedaya niki berjumpa kalian bulan Ramadan? Bapak Ibu ada yang menghitung selama gesang kula jenengan ini Ramadan keberapa bagi diri kita masing-masing? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku menangi Ramadan hanya 9 kali selama hidup Rasulullah. Niku namun menangi Ramadan 9 kali. Kata pun dikali kula panjenengan. Kata kula panjenengan. Di antara kita ini ada yang berjumpa dengan Ramadan puluhan kali. Rasulullah hanya 9 kali saja selama hidup beliau. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sengaja pada kajian yang pertama ini dan kebetulan hari kedua Ramadan, kula memilih tema sederhana kalau wau sampun dipun aturaken oleh Ustaz Khairuddin ingin menika meraih kesuksesan di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, setiap kali Ramadan datang itu sesungguhnya membagi manusia ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok orang-orang yang gagal, kelompok orang-orang yang merugi, yang celaka dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua ialah kelompok orang-orang yang sukses, beruntung di dalam bulan Ramadan. Mengapa kok ada orang yang sukses, orang yang beruntung, kemudian ada orang yang merugi, orang yang celaka, orang yang gagal di dalam bulan Ramadan? Na'udzubillahi min dzalik. Pun ngantos kula panjenengan sedaya niki diparingi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, banjur kula jenengan niki termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang celaka, maka termasuk orang-orang yang gagal di dalam bulan Ramadan. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Rohima anfa abdin man adraka Ramadan fansalaka falam yughfar dzambah." Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan sampai dia menjalani bulan Ramadan sampai Ramadan itu berakhir,
tetapi orang itu tidak mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah orang yang rugi, orang yang gagal. Tiwas ketemu Ramadan tapi tergolong orang-orang yang gagal. Mengapa? Mergi boten serius, boten sungguh-sungguh dalam meningkatkan amalan ibadah-ibadah wonten ing salebetipun sasi Ramadan. Yang kedua, mudah-mudahan kula lan panjenengan niki termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dengan bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa meraih sukses di dalam bulan Ramadan? Mari kita bersama-sama kajian pada sore hari ini. Tidak ada lain, jamaah sekalian rahimakumullah, supaya kita ini termasuk orang-orang yang sukses, yang beruntung dalam bulan Ramadan, maka kita harus semangat, kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan utama di dalam bulan Ramadan. Pun ngantos kula jenengan bermalas-malasan, mergi malas itu adalah penghambat kesuksesan. Kula wangsuli malih, dalam segala bidang kehidupan apapun, malas itu adalah penghambat. Malas itu penghalang kesuksesan. Kalau kita ingin sukses dalam bisnis kita, kalau kita ingin sukses dalam pekerjaan kita, kalau kita ingin sukses dalam status sosial kita, maka kita harus giat, kita harus bersungguh-sungguh, jangan malas. Maka ada pepatah di dalam bahasa Arab itu, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Sopo sing temenanan pasti berhasil. Nah, ini kesempatan kita diberikan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Baru hari yang kedua, mari kita bersama-sama meraih kesuksesan di dalam bulan Ramadan. Dengan giat, dengan semangat melakukan amalan-amalan utama yang ada di dalam bulan Ramadan, baik itu amalan yang fardu maupun amalan yang sunnah. Mergi nopo di dalam bulan Ramadan itu terusipun Rasulullah SAW fihi tudha'afus sawab. Di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala-pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara amalan-amalan utama yang hendaknya mari kita perhatikan dan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan itu ialah yang pertama adalah berpuasa. Sedaya ingkang rawuh teng musala ashari niki semuanya dalam keadaan berpuasa. Nggih napa mboten? Nggih. Bahkan anak-anak kecil ini insyaallah nggih poso. Sedaya poso. Puasa ini merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan pada bulan Ramadan. Maka di dalam hadis kalau Rasulullah menyampaikan kataba siyamuhu, kataballahu alaikum siyamuhu. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah puasa itu melalui Al-Quran. Sebagaimana ayat yang sampun seringkali kita pirengaken, bahkan kita sudah sampun hafal, inggih menika Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, perintah puasa itu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad pada saat Nabi berada di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan. Tetapi di dalam sejarahnya disebutaken selama Rasulullah tenggene Mekah kirang langkung 13 tahun itu Rasulullah sampun melaksanakan ibadah puasa. Inggih menika puasa Ayyamul Bid dan puasa hari Asyura. Puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa 3 hari berturut-turut yang dilakukan di setiap pertengahan bulan. Inggih menika tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan. Adapun hari Asyura, puasa hari Asyura itu dikerjakan pada setiap tanggal 10 Muharram. Itu sudah dikerjakan oleh Nabi ketika beliau di kota Mekah. Begitu Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tanggal 2 Hijriah, turunlah perintah puasa Ramadan tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sya'ban itu bulan saderenge Ramadan. Setelah menerima perintah puasa di hari Senin 10 Sya'ban bulan depannya, bulan Ramadan, Rasulullah SAW mulai berpuasa di tahun 2 Hijriah. Sedangkan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, maka Rasulullah selama hidupnya dari awal menerima perintah puasa Ramadan itu beliau hanya 9 kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kula jenengan sebagai umat Rasulullah boten namung ping 9, tapi sudah berkali-kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, amalan utama pertama kali yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin muslimat, terutama orang yang beriman, adalah berpuasa. Berpuasa Ramadan itu panggilannya adalah ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nek gak iman abot sanggane nglakoni poso. Nyatane napa? Nyatane kathah tiang-tiang ingkang Islam boten-boten udzur syar'i, boten enten alangan napa-napa, tapi dengan mudahnya meninggalkan puasa. Maka beruntunglah insya Allah kula jenengan sedaya sebagai orang yang beriman betul-betul memperhatikan perintah Allah, melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang hari ini sudah masuk pada hari yang kedua. Nah, adapun keutamaan puasa Ramadan niki secara singkat mawon kula aturaken, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan. Di antaranya berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Baqarah 183, orang yang beriman melaksanakan puasa Ramadan itu adalah bisa mencapai derajat sebagai orang yang takwa. Sebagaimana lafaz terakhir dari Quran surat Al-Baqarah 183 ini, la'allakum tattaqun. Kita berpuasa ini diharapkan oleh Allah supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan harapan supados kula jenengan sedaya kita dados tiyang ingkang bertakwa. Orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan orang yang senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih
Di antara keutamaan-keutamaan puasa itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang cukup banyak, hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang bagaimana keutamaan atau fadilah-fadilah di dalam berpuasa Ramadan. Salah satunya hadis yang sangat populer yang sering kita dengar dan di antara kita sudah sama hafal hadis ini, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan berpuasa karena iman, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman niku mugi-mugi kanthi poso ingkang kita jalani saben-saben tahun, kita diparingi kesempatan berjumpa dengan Ramadan ini, betul-betul puasa kita ini menyebabkan dosa-dosa kula panjenengan sedaya niki disepuro dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai kalian namine ulang Ramadan. Ramadan niku artosipun pembakaran. Napa sing dibakar ana ing salebete Ramadan? Mboten sanes sing dibakar, sing diobong niki nggih dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Kula jenengan iki gadah dosa napa mboten, Pak? Gadah. Dosa kita ini sedikit apa banyak? Banyak. Nah, begitu banyaknya dosa-dosa yang kita kerjakan ini, mari kita bersama-sama memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa Ramadan. Kanthi kita jalanaken saestu-estu berpuasa Ramadan ini karena iman kita kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing nomor kali dalam hadis yang singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan puasa. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Sesungguhnya puasa itu adalah tameng yang akan melindungi seseorang hamba minan nar, dari api neraka. Maka puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, termasuk puasa ingkang kita laksanakan saben-saben tahun ketemu bulan Ramadan iki, terusipun Rasulullah, puasa itu akan menjadi tameng, akan menjadi perisai dari api neraka. Maka orang-orang yang dengan tulus ikhlas karena iman mengharap pahala Allah ketika hidupnya diberikan berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya, maka orang ini akan terlindungi dari api neraka benjang wonten ing alam akhirat. Salajengipun termasuk keutamaan lan pahala puasa itu ialah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lan kala wau sampun dipun aturaken dalam pembukaan Muqaddimah Ustaz Khairuddin, bahwasanya orang yang berpuasa itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga melalui pintu yang spesial, yaitu babur roya. Tenggene swarga niku terusipun Rasulullah ada satu pintu yang namanya adalah babur roya. Pintu inilah yang merupakan pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban
yuqalu lahu rayyan. Sak temene ana ing swarga iku ana salah sijine lawang swarga sing diarani babur rayyan, pintu rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadan ghairahu. Orang-orang yang berpuasa itu akan masuk melalui pintu rayyan itu dan tidak boleh masuk salah seorang pun selain dari orang-orang yang berpuasa. Yuqalu babur rayyan ainas shaimun ainas shaimun ainas shaimun. Pintu itu berkata, mana orang-orang yang berpuasa itu? Mana orang-orang yang berpuasa itu? Mana orang-orang yang berpuasa itu? Maka orang-orang yang berpuasa itu semuanya menuju ke pintu ar-rayyan. Setelah seluruh orang-orang yang berpuasa itu masuk, maka faida dakhalu ughliqa, pintu itu ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah diantaranya keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sing nomor kali jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk amalan utama di bulan Ramadan yang hendaknya kita perhatikan dan kita laksanakan ialah amalan ingkang arupi qiyamu Ramadan. Napa qiyamu Ramadan niku? Qiyamu Ramadan niku atosipun ibadah-ibadah sholat malam di malam-malam bulan Ramadan. Niku disebut kalian qiyamu Ramadan. Para ulama sepakat termasuk amalan ibadah di dalam qiyamu Ramadan niku ada 3 macam sholat. Yang pertama adalah sholat tarawih ingkang sampun bendinten insyaallah kita lampahi. Sing nomor kali nggih menika salat witir. Lan sing nomor 3 inggih menika salat tahajud. Ulama bersepakat pendapatnya bahwa qiyamu Ramadan itu bisa dengan melakukan 3 macam salat qolwa. Kebiasaan kita Pak insyaallah sami di tempat-tempat lain kula panjenengan sedaya niki menawi sak badanipun salat Isya banjur dilajengaken salat tarawih sekaligus salat witir nggih. Sekaligus salat witir. Nah, ketika nanti malam kula jenengan sedaya saged bangun di tengah malam dan kita bisa melaksanakan ibadah, maka kita bisa melakukan sholat lagi tergolong termasuk sholat tahajud. Dan ini adalah bagian dari amalan-amalan utama di dalam bulan Ramadan. Apa keutamaan dari ibadah qiyamu Ramadan ini? Yang pertama adalah Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sangat populer, mesti dibaca oleh penceramah di setiap bulan Ramadan. Perlunya untuk memberikan motivasi. Saben-saben Ramadan kalau berjumpa dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang sama, para jamaah boten usah bosan. Mergi al-ilmu bil murajaah. Salah satu prinsip dalam belajar ilmu itu hendaknya diulang-ulang. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menerangkan tentang keutamaan fadilah qiyamul Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan
Gini kuau kalau sebutakan ada taraweh, ada witir, termasuk ada tahajud bagi yang masih bisa melaksanakan sholat itu di tengah malam Ramadan. Melaksanakannya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali termasuk fadilah utawi keutamaan qiyamul Ramadan ialah orang-orang yang menjalankan qiyamul Ramadan itu akan mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anugerah Allah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Luar biasa di antara keutamaan dan fadilahnya qiyamul Ramadan. Maka orang-orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan anugerah yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inggih menika dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Wasiddiqin, dan kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul menegakkan agama Allah. Wasyuhada, dan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Orang yang melakukan qiyamul Ramadan akan diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sederajat dengan 4 golongan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sinten kalau mau 4 golongan itu, yang pertama para nabi, yang kedua adalah as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah. Yang ketiga as-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan yang keempat adalah as-sholihin, orang-orang yang soleh-soleh. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itulah karunia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi alima, dan cukup Allah sajalah yang maha mengetahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, niku ingkang nomor kali amalan utama yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Ramadan. Keranten menika sepindah malih senaosa salat tarawih, salat witir niki hukume wajib. Monggo kita berusaha sekuat tenaga tidak meninggalkan sholat tarawih dan sholat witir. Menjelang isya kita berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke mushola azhari, datang ke tempat-tempat ibadah di mana yang dekat dengan panjenengan, bersama-sama kita isi, kita lakukan qiyamul Ramadan itu sebagai bagian daripada amalan utama di dalam bulan Ramadan. Yang nomor 3, termasuk amalan utama di dalam bulan Ramadan itu adalah tadarrus Al-Qur'an.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai penjelas, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda. Oleh karena itu Ramadan sebagai saksi diturunkannya Al-Quran, maka di dalam bulan Ramadan itu jangan sampai kula panjenengan iki boten maos Al-Quran babar belas. Paribasane ulan-ulan Saban, ulan Jumadil Akhir sing wingi-wingi mboten kok bermaca Quran, sakniki ndugi bulan Ramadan. Ayo disempatno. Senajan setahun pisan maca Quran paribasane ulan Ramadan. Tapi mestinya sebagai orang yang beriman, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, ya harus selalu kita baca, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Lebih-lebih ini datang bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran ini merupakan salah satu amalan utama. Coro gampangane kula damel contoh wonten menawi kula jenengan sedaya tenggene bulan Ramadan kok maca Quran, insyaallah teng catatan amal kita iki ditulis oleh malaikat. Oh si ayi bulan Ramadan maca Quran. Benjing ditingali tenggene kiamat, tenggene dina akhirat akan kelihatan. Oh ini dulu ketika bulan Ramadan membaca Al-Quran. Nah kalau sebaliknya di dalam bulan Ramadan tidak sama sekali menyempatkan diri, berarti catatan kita di malaikat bulan Ramadan itu tidak ada catatan pahala membaca Al-Quran. Nah, karena itu mumpung niki tasih hari kedua, Pak, kula wingi poso pertama lesok lesune nemen ngoronge nemen gak sempat maca Quran. Hari kedua saya lesok mana kira-kira? Besok hari ketiga. Ayo, jangan pernah tinggalkan waktu di bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran sama sekali. Mergi napa? Niki merupakan anjuran Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Disebutaken wonten ing hadis menika Abu Hurairah niki ngendika bilih saben-saben bulan Ramadan itu malaikat Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Ketika malaikat Jibril itu menemui pada setiap malam-malam bulan Ramadan kepada Nabi itu fayudarisuhul Quran, maka malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran, maka malaikat Jibril membaca Al-Quran bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian ada anjuran amalan utama di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran utawi tadarus Al-Quran. Napa bedane membaca dengan tadarus? Menawi membaca nggih kula jenengan piyambak maos tenggene griya monggo, tenggene musala, tenggene masjid monggo. Nek tadarus niku kados Nabi kalian malaikat Jibril itu minimal 2 orang. Kalau yang satu membaca, yang satu niteni. Gantian yang satu membaca, yang satu niteni. Niku bedanya antara membaca Al-Quran sendiri dengan
tadarus. Nah, tadarus Al-Quran ini merupakan anjuran amalan utama di dalam bulan Ramadan. Tenggene musala asar ini nggih wonten nggih, alhamdulillah. Kados mekaten. Nah, di antara keutamaan membaca Al-Quran ini sangat besar pahalanya, Pak. Kalau menyampaikan satu atau dua hadis mawon sebagai motivasi, sebagai penyemangat datang kula panjenengan sedaya. Ternyata membaca Al-Quran itu pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hurufnya. Setiap huruf kita baca Al-Quran itu kita akan mendapat pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Sapa wonge sing maca salah satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an falahu bihi hasanah, mongko wong iku bakal diparingi ganjaran satu kebaikan. Lan boten cukup niku, terusipun Rasulullah, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu pahala kebaikan tadi itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Terusipun Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifu harfun walamu harfun wa mimu harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim niku pinten huruf niku? 3. Satu huruf berapa pahala? 1. Dilipat gandakan 10. Satu huruf 10 pahala. 3 huruf 30 pahala. Ketika kita ngaji alif lam mim sampun diparingi ganjaran pinten, Pak? 30 pahala kebaikan. Niku ge alif lam mim tok. Dereng nek panjenengan sampun kulino sekali duduk membaca satu juz Al-Qur'an, Masya Allah. Pinten hurufnya sak juz niku, Pak. Mboten nate gitu. Lho niki motivasi saking Rasulullah SAW. Makanya di dalam bulan Ramadan ini rugi besar orang-orang yang tidak menyempatkan diri membaca Al-Quran. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita jadikan motivasi. Ramadan, ayo disempat-sempat maca Quran. Engko nek wis saulan kulino Ramadan ngaji Quran, insyaallah kecanduan. Nggih napa mboten? Mboten kecanduan narkoba tok lho, Pak. Muga-muga kula jenengan kecanduan maca Quran. Nah, itu perlu dilatih, perlu pembiasaan. Sebetulnya yang berat itu memulainya. Insya Allah amalan-amalan itu yang berat itu memulai. Kalau sudah dimulai 1-2 kali berturut-turut menjadi kebiasaan. Nek wis dadi kebiasaan, kok nek gak dilakoni malah kentul. Aku kok gak mau syukur aja. Betul, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, supaya jadi kebiasaan harus dilatih. Harus kita yang memberikan semangat, kita yang memberikan motivasi. Dumateng awak kula lan panjenengan sedaya piyambak. Sing nomor kali hadis sebagai motivasi kula jenengan supados gemar seneng maca Quran adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Al-Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat pertolongan benjing wonten ing dinten kiamat.
Dalam hadis yang singkat Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bocon sira kabeh marang Al-Qur'an iku, mongko sak temene Al-Qur'an iku besok bakal teko ana ing dina kiamat, nguwahi pertolongan, nguwahi syafaat dhateng sinten? Li ashabi, dateng tiyang sing purun maca Qur'an. Lah menawi kula jenengan sedaya niki gemar membaca Al-Qur'an, Pak Bu, insyaallah benjing tengene dina kiamat Qur'an niki dugi datang kepada kita untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Nah ning menawi kula jenengan waktu uripe teng donya aras-arasen maca Qur'an, kok terus pun bicara di Quran kok Gusti tiba-tiba akan datang. Mungkin apa betul? Betul mungkin. Nah, inilah makanya Ramadan adalah syahrul Quran. Monggo kita semangati awak kula panjenengan yang piyambak-piyambak ini untuk bertadarus atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Syukur-syukur saged istiqomah dilanjutkan benjing menawi sampun medal saking bulan Ramadan tanpa tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Yang nomor sekawan, amalan utama di dalam bulan Ramadan niku napa? Inggih menika berinfak sedekah. Mengapa infak sedekah ini menjadi amalan yang utama di dalam bulan Ramadan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, ada sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Masya Allah seorang sahabat yang diberi gelar dengan Khadimu Rasulullah. Napa Khadimu Rasulullah itu? Pelayani Rasulullah. Mengapa Anas bin Malik diberi gelar sebagai pelayannya Rasulullah? Mergi Anas bin Malik niki yogone tiyang ingkang boten gadah. Nah, waktu samanten banyak orang-orang itu yang infak sedekah kepada Nabi untuk keperluan memperjuangkan agama Allah. Ada seorang ibu yang tidak punya apa-apa ini datang kepada Nabi. Wahai Nabi, aku melihat orang-orang itu kok infak sedekahnya begitu banyak. Aku tidak punya apa-apa Nabi. Terus aku serahkan saja anakku ini untuk mengabdi datang panjenengan sebagai pelayan panjenengan. Itulah sahabat namanya Anas bin Malik. Beliaulah orang yang dekat sama Rasulullah. Namanya pelayan. Nah, yang berkaitan kalian infak sedekah niki, Anas bin Malik itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Qila ya Rasulullah, ayyu sedekati afdal? Duh Rasulullah, sedekah dos pundi sing paling afdal niku? Faqala, maka Rasulullah menjawab pertanyaan Anas bin Malik, as-shadaqatu fi Ramadan. Anas bin Malik, sedekah sing paling utama, sedekah sing paling apik iku sedekah ana ing bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwad dan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah itu tiang sing paling loman. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lan Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Rasulullah itu luwih loman maneh nalikane ana ing bulan Ramadan. Karena itulah maka berinfak sedekah ini merupakan amalan utama di dalam bulan Ramadan. Kesempatan Ramadan ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk berinfak sedekah.
jangan menjadi orang yang pelit, jangan menjadi orang yang bakhil di dalam bulan Ramadan. Ayo berderma, ayo luman untuk berinfak sedekah di dalam bulan Ramadan. Contohnya nopo? Nggih enteng-enteng mawon contone iki. Kula jenengan sedaya saniki kan dalam rangka berbuka puasa. Apa yang disuguhkan kepada jamaah ini adalah termasuk bagian daripada infak sedekah di bulan Ramadan. Memberi makan, memberi sesuatu kepada orang yang berbuka puasa itu pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan makan, memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Nah, ini termasuk bagian daripada infak sedekah di bulan Ramadan. Insya Allah Musola Azhar ini ngawontenaken kegiatan kajian menjelang berbuka ini 1 bulan berapa kali? 4 kali. Setiap hari Ahad, boten minggu gitu, Ahad. Lan kok boten minggu. Nek minggu niku kanggone wong Kristen, wis kampange boten. Minggu niku kanggone wong Kristen. Kula jenengan orang Islam jangan ikut-ikut budayanya orang Kristen. Sebutlah hari Ahad, boten hari Minggu. Setiap Ahad sore ini adalah kesempatan kangge kita sedaya para jamaah warga sekitar Musola Azhari, kesempatan untuk berinfak sedekah diwujudkan untuk keperluan berbuka puasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keutamaan infak sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya infak sedekah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau untuk keperluan li'iqlali kalimatillah, maka infak sedekah itu akan bisa menghapus dosa dan akan bisa menjauhkan diri dari neraka. Hadis singkat riwayat Tirmidzi kula wasaken, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, jagalah diri kalian kepada api neraka, walau bisikki tamrotin, meskipun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Begitu pentingnya amalan infak sedekah, bisa menghapuskan dosa, bisa menjauhkan diri dari siksa api neraka. Fa insya Allah kemudian Rasulullah SAW memberikan semangat dan kula jenengan, ittaqunna wedya sira kabeh maring geni neraka. Dengan cara apa? Walau bisikki tamrotin, meskipun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Berinfak sedekah sebutir kurma itu sangat kecil, sedikit. Masya Allah kalau kula jenengan sedaya niki saged berinfak sedekah dengan infak sedekah yang banyak. Tetapi Allah tidak melihat sedikit banyaknya amal itu. Amal itu akan dilihat oleh Allah berdasarkan pada keistiqomahan kita. Amalan-amalan yang sedikit, infak sedekah yang sedikit, tapi terus-menerus, itu lebih baik daripada amal infak sedekah yang besar, tapi aram-aram.
atau tidak pernah sama sekali. Nah, ini diantaranya amalan yang utama di dalam bulan Ramadan. Salajengipun termasuk amalan-amalan yang utama dalam bulan Ramadan ialah beriktikaf. Nah, beriktikaf ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu ialah hendaknya kita ini bisa melakukan iktikaf utamanya pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terus pun tiba menawi iktikaf dimulai dari awal Ramadan langkung saya monggo menawi panjenengan sempat melakukan iktikaf tiap malam Ramadan dimulai dari awal Ramadan ugi termasuk amalan sunnah di bulan Ramadan. Tetapi di dalam banyak hadis yang kita jumpai Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan beriktikaflah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di samping itu adalah sebagai peluang bagi kita semuanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang terakhir, amalan utama di dalam bulan Ramadan ini ialah sebagaimana anjuran Rasulullah ingin menikah melaksanakan umroh. Sayangnya buatan sedaya yang sakit melaksanakan umroh karena umroh itu butuh apa? Butuh biaya. Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, fa idza kana Ramadan i'tamiru fihi fa inna umrata fi Ramadan hajjah. Rasulullah bersabda, apabila di bulan Ramadan berumrohlah kalian karena sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan melakukan ibadah haji. Di dalam teks hadis yang lain Rasulullah bersabda, fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di dalam bulan Ramadan itu adalah sama dengan haji bersamaku, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keutamaannya umroh di dalam bulan Ramadan. Pahalanya sangat besar, pahalanya setara dengan ibadah haji, dan pahalanya seperti umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku menawi kula panjenengan saged umroh nepaki bulan Ramadan. Teranten menika supados saged nggih monggo direncanakan, dijadwalkan, tak siap-siap neca bondo harta benda supaya aku bisa umroh di bulan Ramadan. Begitu besarnya, begitu agungnya pahala yang didapatkan menawi kula jenengan saged umroh di dalam bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah beberapa amalan-amalan utama yang mari bersama-sama kita perhatikan dan sebisa mungkin kita melaksanakannya selama di bulan Ramadan ini. Supados catatan amal kebaikan kita wonten ing salebetipun sasi Ramadan iki tercatat lengkap. Yo dicatet posoe, dicatat qiyam Ramadane, dicatat tadaruse maca Qur'ane, dicatat infak sedekahe, dicatat beriktikafnya, syukur-syukur dicatat umroh di bulan Ramadan. Kira-kira wonten jamaah ingkang badhe umroh niki teng bulan Ramadan? Wonten nggih? Insyaallah mugi-mugi diparingi kelancaran ingkang sampun daftar, ingkang sampun badhe kesah umroh di bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kintenipun cekap kajian wonten ing
sore menika sebagai kajian pertama di bulan Ramadan pada hari kedua Ramadan. Monggo kita tutup kanthi donga dumateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya terus diparingi kesehatan oleh Allah, diparingi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saged mengamalkan amalan-amalan utama wonten ing salebetipun sasi Ramadan, dan mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang sukses di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi bermanfaat kajian menika. Kula ingkang menyampaikan bahwa menawi wonten kekirangan khilafat nyuwun mugi pangapunten dhateng sedaya jamaah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.